Halo Sobat Geosains, kali ini kita akan belajar materi yang cukup menarik, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pasang surut. Meskipun kita sering melihat fenomena ini setiap hari, ternyata ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi seberapa tinggi dan rendahnya pasang surut itu terjadi. Nah, mari kita belajar sama-sama di materi ini. Pertama, kita punya pengaruh dari tarikan gravitasi bulan terhadap pasang surut. Tarikan gravitasi bulan ini menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya pasang surut karena bulan lebih dekat dengan bumi daripada matahari, jadi gravitasi yang dihasilkan lebih berpengaruh meskipun matahari jauh lebih besar daripada bulan. Nah, bagaimana sih bulan mempengaruhi pasang surut tuh? Jadi, gravitasi bulan menarik air laut ke arah bulan yang menyebabkan tonjolan air laut di sisi yang menghadap bulan dan di sisi sebaliknya yang biasa dikenal dengan pasang purnama. Nah, ini merupakan contoh wilayah di Indonesia yang terdampak oleh pengaruh tarikan gravitasi bulan terhadap pasang surut. Nah, yang pertama itu contohnya di Teluk Benoa yang letaknya di Bali. Pasang surut terasa lebih signifikan terutama pada bulan purnama yang disebabkan karena posisi bulan yang memperkuat efek gravitasi. Selanjutnya ada di wilayah Selat Sunda nih teman-teman, yang merupakan lokasi strategis untuk pasang surut besar. Gaya tarik bulan menyebabkan arus pasang surut yang kuat di selat ini, terutama selama pasang purnama. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pengaruh dari gravitasi matahari. Meskipun lebih jauh, gravitasi matahari juga ikut mempengaruhi pasang surut, tapi tidak sebesar bulan. Matahari berperan dalam memperkuat dan melemahkan pasang surut, tergantung pada posisinya terhadap bulan. Nah, pasang surut yang disebabkan oleh tarikan gravitasi matahari ini terlihat jelas pada dua fenomena utama, yaitu spring tide dan neap tide. Nah, spring tide itu terjadi ketika bulan, matahari, dan bumi berada dalam satu garis lurus, terutama pada saat bulan baru dan bulan purnama. Nah, gaya gravitasi matahari dan bulan bersatu menyebabkan pasang tinggi lebih tinggi dan pasang rendah lebih rendah. Kemudian yang fenomena neap tides terjadi ketika bulan berada pada sudut 90 derajat dari matahari, yang terjadi saat kuartil pertama dan ketiga, di mana hal tersebut mengurangi efek pasang surut sehingga perbedaan ketinggian pasang naik dan surut lebih kecil nih teman-teman. Nah, berikut merupakan contoh fenomena pasang surut di Indonesia akibat dari gravitasi matahari. Contohnya ada di muara Sungai Musi yang letaknya di Palembang, di mana wilayah ini dipengaruhi oleh pasang surut purnama yang diperkuat oleh matahari. Nah, gaya gravitasi matahari ini bersama dengan bulan dapat menyebabkan variasi ketinggian air di daerah ini menjadi lebih ekstrim. Wilayah selanjutnya yaitu Teluk Balikpapan, di mana wilayah ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi matahari yang memperkuat pasang surut. Pasang purnama sering menyebabkan kenaikan air yang signifikan di daerah ini, terutama ketika matahari dan bulan berada dalam posisi yang sejajar. Faktor berikutnya tak kalah penting adalah bentuk pantai dan struktur dasar laut. Topografi pantai bisa memperkuat atau melemahkan pasang surut nih teman-teman. Nah, ada dua tipe pantai yang pengaruh pasang surutnya besar, yaitu ada pantai sempit dan pantai terbuka, di mana pantai yang sempit cenderung memperkuat pasang surut karena air yang terkumpul di area yang lebih kecil, sedangkan yang untuk pasang yang terbuka memiliki
memiliki kedalaman yang lebih besar, di mana gelombang pasang lebih tersebar dan terendam di wilayah tersebut. Nah, berikut contoh fenomena pasang surut akibat topologi pantai. Yang pertama ada Teluk Fundy yang terletak di Kanada, terkenal dengan variasi pasang surut terbesar di dunia yang mencapai hingga 16 meter. Bentuk teluk yang sempit dan panjang membuat air laut terperangkap dan terangkat tinggi selama pasang purnama. Yang kedua ada Teluk Chesapeake di Amerika Serikat. Nah, di beberapa bagian teluk ini, gelombang pasang surut cenderung terendam ketika mendekati daerah ujung karena terhalang alami dan kedalaman yang berkurang. Kemudian yang terakhir ada di wilayah Indonesia, tepatnya di Teluk Jakarta. Meskipun perairannya lebih terbuka, pasang surut di wilayah ini masih cukup signifikan karena luasnya perairan yang terhubung langsung dengan laut terbuka, yaitu Laut Jawa. Nah, intermezzo sedikit nih teman-teman terkait pengertian dari tidal amplification, tidal attenuation, dan tidal lag. Di mana tidal amplification itu adalah fenomena di mana gelombang pasang surut diperkuat atau menjadi lebih tinggi saat bergerak masuk ke area yang lebih sempit atau dangkal, seperti di teluk atau saluran air yang panjang dan sempit. Terusnya untuk tidal attenuation yaitu merupakan fenomena di mana gelombang pasang surut melemah dan bergerak menuju bagian dalam perairan atau teluk. Hal ini terjadi karena hambatan alam seperti penghalang pantai, pulau, atau karena kedalaman air yang semakin berkurang. Dan yang terakhir ada tidal lag, yaitu fenomena di mana waktu pasang surut di satu lokasi tertunda dibandingkan dengan lokasi yang lain. Fenomena ini terjadi karena lokasi geografis, bentuk pantai, ataupun karena luas perairan yang besar, sehingga gelombang pasang membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai area tersebut. Nah, untuk kesimpulan dari materi ini yaitu pasang surut ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tarikan gravitasi bulan, tarikan gravitasi matahari, serta bentuk pantai. Semua faktor ini bekerja sama menciptakan pola pasang surut yang berbeda-beda di berbagai tempat di dunia. Nah, segitu aja penjelasan terkait faktor apa saja yang mempengaruhi pasang surut. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Sampai bertemu di materi selanjutnya.